Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait pembagian lafadz mufrad. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa lafadz itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan mufrad, yang kedua disebut dengan mu'allaf. Nah, sekarang akan menjelaskan pembagian lafadz mufrad berdasarkan makna dan mafhumnya. Wal mufradu, dan adapun lafadz mufrad, lafadz tunggal, bin nazri, dengan melihat ila maknahu, pada maknanya al mufrad, imma kulliyun, ada kalanya ialah kulli atau universal. Apa itu kulli? Wa huwa, dan adapun kulli, alladzi, ialah yang, isi dari alladzi ini adalah al mufrad, la yamna'u, yang tidak menolak, nafsu tasawuri mafhumihi, apa semata-mata membayangkan mafhum alladzi atau makna alladzi, min haitsu, dari segi innahu, sesungguhnya, mafhumuhu atau mafhumihi, min haitsu innahu, dari segi innahu, sesungguhnya apa mafhumihi, mutasawwarun, ialah digambarkan atau dibayangkan. Tidak menolak wuku asyirkati, terhadap terjadinya syirkah, berserikat atau kesamaan, ay syirkatil afrod, kesamaan afrod, di mana kesamaan afrodnya ini fihi, di dalam mafhum, fihi, di dalam mafhumihi. Jadi yang pertama itu lafadz mufrad berdasarkan makna dan mafhumnya terbagi pada dua, yaitu pertama disebut dengan kulli. Apa itu kulli? Yaitu kulli itu adalah lafadz mufrad yang mana mafhum dari lafadz mufrad ini ketika dihadirkan di dalam pikiran atau ketika dibayangkan di dalam pikiran tidak menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu. Kalau dalam bahasa musannif di sini tidak menolak terjadinya kesamaan afrod di dalam mafhum lafadz mufrad itu. Maka ini disebut dengan kulli. Bagaimana bentuk dari tidak menolaknya mafhum dari lafadz mufrad terhadap terjadinya syarikah di dalam banyak afrod, atau terhadap kesamaan banyak afrod di dalam mafhum lafadz mufrad itu, bagaimana bentuknya? Bihaitsu, dengan sekiranya, yasihu, absah, hamluhu, apa memberlakukan mafhumihi, ala kulli fardin, atas setiap individu, min afradihi, dari individu-individu mafhumihi. Jadi yang dimaksud dengan la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumi wuku asyirkati fihi itu artinya mafhum dari lafadz mufrad itu bisa menjadi mahmul dari setiap individu yang ada di bawahnya. Contohnya, kal insani, seperti lafadz insan. Fa inna mafhumahu, maka sesungguhnya apa mafhumnya al insan atau makna al insan,
Idza tusuwira ketika dibayangkan apa mafhumahu, lam yamna ialah tidak menolak apa mafhumahu, min sidqihi dari berlakunya mafhumahu ala kasirina atas banyak individu. Contoh dari kulli ini seperti lafadz insan. Makna dari lafadz insan itu adalah hayawanun natik. Ketika hayawanun natik ini kita hadirkan di dalam pikiran, kita bayangkan di dalam pikiran, maka hayawanun natik ini tidak menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu. Misalnya kita katakan Zaidun insanun. Insan menjadi mahmul dari lafaz Zaid, dari Zaid. Khalidun insanun. Insan menjadi mahmul dari Khalid. Umar insanun. Insan menjadi mahmul dari Umar. Berarti insan ini disebut dengan kuli. Kenapa disebut dengan kuli? Karena bisa diberlakukan kepada banyak individu yang ada di bawahnya. Sawaun wujidat afraduhu, ini kelanjutan dari bihaitsu yasihu hamluhu ala kulli fardin min afradihi. Sawaun wujidat, baik wujidat ditemukan afraduhu apa individu-individu mafhumihi fil khariji di alam eksternal, watanahat dan terbatas apa afraduhu. Kal kawakibi seperti kawakib. Kawakib ini artinya bintang. Kemudian lafadz kulli itu bi'tibari wujudi afradihi, berdasarkan keberadaan afrodnya di alam luar, fil kharij, di alam luar, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada kalanya afrod dari lafadz kulli ini ada di alam eksternal. Afrodnya ada di alam eksternal, cuman terbatas. Contohnya seperti apa? Kalau kawakibi seperti kawakib. Arti dari kawakib ini adalah bintang. Lafadz kawakib, ketika mafhum dari lafadz kawakib ini kita bayangkan di dalam pikiran, maka mafhum dari lafadz kawakib ini kita bisa berlakukan kepada banyak individu. Nah, individu dari mafhum lafadz kawakib ini di alam eksternal itu ada eksternal, di alam eksternal, afrodnya, individunya, tapi watanahat dan terbatas. Nah, ini kawakib disebut dengan kulli yang afrodnya ada di alam eksternal namun terbatas. Aulam tatanahah, atau tidak terbatas apa afroduhu, kanikmatillahi seperti nikmat Allah. Nikmat Allah merupakan lafadz yang mafhum dari lafadz nikmatullah ini, mafhumnya ketika dibayangkan di dalam pikiran itu mencakup kepada banyak individu. Individu dari mafhum nikmat Allah itu ada di alam eksternal. Bisa kita temukan di alam eksternal. Nah, walam tatanah, dan individu dari nikmat Allah yang ada di alam eksternal ini tidak terbatas. Berarti nikmatullah ini merupakan lafadz kulli yang mana, atau maaf, ini bisa kita sebut dengan kulli saja, bukan lafadz ya. Cuman kita bisa mensifati lafadz itu dengan kulli, tapi majas itu saja. Tapi biar mudah saya katakan lafadz nikmat. Lafadz nikmatullah ini disebut dengan kulli. Kenapa? Karena mafhum dari nikmat Allah ini, dari nikmatullah ini berlaku kepada banyak individu. Individu dari nikmatullah ini ada di alam eksternal dan tidak terbatas. Aulam tujad fihi, atau tidak ditemukan apa afroduhu, atau tidak ditemukan apa afroduhu fihi fil kharij, di alam eksternal.
limtina'iha karena mustahilnya afrod fil khariji dalam eksternal. Kal jam'i seperti berkumpul bainad diddaini di antara dua hal yang berlawanan. Ada kulli yang mana di alam eksternal afrodnya tidak ditemukan. Alasan tidak ditemukan kenapa? Limtina'iha, karena mustahil itu ada. Mustahil itu afrodnya ditemukan di alam eksternal. Contohnya, kal jam'i bainad diddaini, seperti berkumpulnya dua hal yang saling berlawanan. Al jam'u bainad diddain itu disebut dengan kuli. Kenapa? Karena mafhumnya bisa diberlakukan kepada banyak individu. Individu dari al-jam'u bainad diddaini ini di alam eksternal tidak ada, tidak ditemukan, dan mustahil untuk ada. Jadi afrad dari al-jam'u bainad diddain ini tidak ada di alam eksternal dan mustahil untuk ada di alam eksternal. Auli adami wujudiha, atau karena ketiadaan adanya afrad. Wa ingkanat, meskipun ada apa afrod, mumkinatan ialah mungkin. Kajabalin seperti lafaz jabal, min yakut, kajabalin seperti gunung, min yakutin dari batu permata, wa bahrin dan lautan, min zibakin dari air raksa. Ada lafaz kuli yang mana mafhum dari lafaz kuli ini bisa diberlakukan kepada banyak individu. Namun individu dari lafaz kulli ini tidak ditemukan di alam eksternal. Nah, tidak ditemukannya ini bukan karena mustahil, tapi mungkin ditemukan. Cuman di alam eksternalnya tidak ada. Mungkin afrad dari lafaz kulli ini mungkin ada. Cuman kenyataannya di alam eksternal tidak ada. Gitu ya. Seperti contohnya, kajabalin min yakut. Jabalin min yakut itu disebut dengan lafaz kulli. Kenapa? Karena mafhumnya bisa diberlakukan kepada banyak individu. Nah, individu dari jabalin min yakut di alam eksternal, di alam luar itu tidak ditemukan. Apakah mungkin untuk ditemukan? Iya, mungkin. Nah, ini ya. Mungkin untuk ditemukan, untuk ada itu mungkin, tidak mustahil. Cuman kenyataannya di alam eksternal tidak ada yang namanya gunung yang terbuat dari batu permata. Ini perbedaan antara al-jam'u bainad diddain. Kalau jam'u bainad diddain itu ya kulli yang mafhumnya itu bisa diberlakukan kepada banyak individu. Namun individu di alam eksternal di alam eksternal tidak ditemukan dan mustahil untuk ditemukan. Kalau jabalin min yakut, afrodnya di alam eksternal tidak ditemukan, tapi bukan mustahil. Mungkin saja ditemukan, tapi kenyataan di alam eksternal tidak ditemukan. Contoh lagi, wabahrin dan lautan yang terbuat dari air raksa. Atau bukan terbuat ya, tapi yang airnya itu adalah air raksa. Bahrun min zibak ini disebut dengan kulli. Kenapa disebut dengan kulli? Karena mafhumnya bisa diberlakukan kepada banyak individu. Nah, individu dari bahar min zibak ini kenyataannya di alam eksternal itu tidak ada. Apakah mustahil? Tidak, bukan karena mustahil. Mungkin saja ada bahrun min zibak ini akal bisa memungkinkan untuk ada yang namanya bahrun min zibak, tapi kenyataannya di alam eksternal bahrun min zibak ini tidak ada. Ini yang disebut dengan kulli yang afrodnya itu di alam eksternal tidak ada, tapi mungkin untuk ada. Am wujida minha, atau ditemukan minha dari afrod fardun wahidun, apa satu individu. Sawaun baik imtana mustahil wujudu ghairihi, apa adanya selain fardun wahid. Kal ilahi seperti lafaz al ilah Tuhan. Ai al ma'budi bihakin, zat yang disembah dengan sebenar-benarnya.
dengan hak, dengan benar. Idid dalilul kharijiyu karena adapun dalil yang bersifat eksternal. Qata'ah ialah memutus apa dalilul khariji irqas syirkati terhadap urat berserikat anhu dari al-ilah. Lakinnahu akan tetapi al-ilah indal akli di dalam akal lam yamtani ialah tidak tercegah sidkuhu apa berlakunya al-ilah ala kasirina atas banyak individu wa illa wa iyam tani sidkuhu ala kasirin lam yaftakir maka tidak butuh apa al-ilah ila dalili isbatil wahdaniyati terhadap dalil tetapnya wahdaniyah keesaan bagi al-ilah bagi Tuhan. Ada kuli, ini bentuk yang lain ya. Ada kuli yang mafhumnya itu bisa diberlakukan kepada banyak individu. Nah, individu dari kuli ini ternyata di alam eksternal hanya ada satu saja. Dan mustahil ditemukan yang lain. Contohnya seperti apa? Kal-ilah, seperti lafaz ilah, Tuhan. Al-ilah ini disebut dengan kuli. Kenapa? Karena mafhum dari al-ilah ini bisa diberlakukan kepada banyak individu. Tapi di alam eksternal, individu dari al-ilah itu hanya ada satu dan mustahil ditemukan yang lain. Tidak ada ditemukan yang lain di alam eksternal al-ilah ini. Nah, karena itu al-ilah ini disebut dengan kuli yang afrodnya itu di alam eksternal hanya satu dan mustahil ditemukan yang lain atau lebih dari satu individu. Tidak mungkin ada lebih dari satu individu dari al-ilah. Nah, apa yang menyebabkan imtina wujudu ghairihi atau kemustahilan adanya individu lebih dari satu dari al-ilah ini yaitu ad-dalilul khariji, dalil eksternal. Ada dalil atau argumen yang menyatakan bahwasanya tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Nah, nanti dalil khariji itu disebut dengan dalil isbat al-wahdaniyah. Dalil isbat argumen untuk menetapkan keesaan Tuhan. Ini adalah kuli yang kelima ini. Kuli yang kelima. Yang terakhir yang keenam, amkana atau mungkin apa wujudu ghairihi. Ada kuli yang mafhum dari kuli ini bisa diberlakukan kepada banyak individu. Namun individu di alam eksternal dari kuli ini hanya ada satu. Dan mungkin saja ditemukan individu-individu yang lain. Mungkin, tidak mustahil. Contohnya seperti apa? Seperti apa? Kasyamsi seperti matahari. Ai al-kaukabun nahariyul mubiu bintang siang yang bercahaya. Idil mawjudu minha karena adapun yang ada minha dari afrodus syamsi ini maksudnya wahidun ialah satu wa yumkinu dan mungkin ayyujada apa ditemukan minha dari afrodus syamsi syumusun kasiratun apa matahari yang banyak. Ada kuli. Jadi ada kuli yang mafhum dari lafaz kuli ini bisa diberlakukan kepada banyak individu. Namun individunya di alam eksternal hanya ada satu. Apakah mungkin ada yang lain? Mungkin. Contohnya seperti apa? Seperti matahari. Maksudnya matahari yang kita tempati, ya matahari yang kita lihat ya, yang kita lihat. Seperti matahari mafhumnya bisa diberlakukan kepada banyak individu. Namun kenyataannya di alam eksternal yang namanya matahari itu individunya hanya ada satu saja yang kita temukan. Apakah mungkin ada individu yang lain, matahari yang lain? Mungkin saja. Akal bisa membayangkan matahari itu lebih dari satu.
Nah, itu yang disebut dengan kulli yang afrodnya itu ada satu dan mungkin ada lebih dari satu. Nah, ini merupakan ya penjelasan dari definisi kulli dan pembagian kulli. Jadi pembagian pertama itu seperti ini, biar runut ya. Biar runut. Pertama, lafadz mufrad itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan kulli, nanti disebut dengan juz'i yang kedua. Nah, kulli ini berdasarkan wujudu afrodihi fil kharij, berdasarkan keberadaan individu yang dicakupnya di alam eksternal, ini terbagi menjadi 6. Pertama itu afrodnya ada di alam eksternal dan banyak namun terbatas. Contohnya seperti kawakib. Yang kedua, afrod dari kulli ini banyak ditemukan di alam eksternal namun tidak terbatas, yaitu seperti nikmatullah. Yang ketiga, afrod dari kulli ini tidak ditemukan di alam eksternal dan itu mustahil ditemukan, yaitu seperti al-jam'u bainat tiddain. Yang keempat, kulli yang afrodnya ditemukan di alam kulli yang keempat ya, kulli yang afrodnya itu tidak ada di alam eksternal dan mungkin untuk ada, meskipun tidak ditemukan tapi mungkin untuk ditemukan, untuk ada. Contohnya jabal min yakut wa bahrun min sibat. Yang kelima, kulli yang afrodnya itu atau yang individunya itu hanya ditemukan satu di alam eksternal dan mustahil untuk ditemukan yang lain, untuk lebih dari satu, seperti al-ilah. Yang keenam, yang terakhir, yaitu kulli yang individunya atau yang afrodnya itu hanya ditemukan satu di alam eksternal, cuman masih mungkin ya untuk ditemukan afrod yang lain. Tapi kenyataannya di alam eksternal hanya satu. Nah, ini adalah penjelasan dari definisi kulli dan pembagian kulli bi'tibari wujudi afrodihi fil kharij, yaitu ada 6 sebagaimana sudah dijelaskan barusan. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.